Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, setiap orang dinilai pada akhir hayatnya. Seseorang yang ingkar kepada Allah, bila akhir hidupnya bertaubat, maka bisa jadi akhir hidupnya mati dalam keadaan yang baik. Akhir kehidupan yang husnul khotimah, sebuah akhir hidup yang menjadi dambaan sebuah manusia. Ada 7 tanda seseorang mati dengan predikat husnul khotimah. Apa saja 7 tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah? Apa saja yang menyebabkan seseorang itu mati dengan predikat husnul khotimah? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khasanah keislaman untuk umat. Salah satu di antara kabar gembira yang Allah segerakan untuk hambanya yang beriman, adanya pujian yang diberikan oleh orang lain untuknya. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana jika ada orang yang melakukan amal baik, kemudian dia dipuji oleh masyarakat? Jawab Nabi SAW, itu adalah kabar gembira bagi mukmin yang disegerakan. Hadis riwayat Ahmad 21.380 dan Muslim 6.891. Termasuk diantaranya adalah pujian yang diberikan masyarakat di saat kita meninggal. Allah tunjukkan sisi kebaikan kita di hadapan masyarakat di sekitar kita. Dan ini bagian dari doa Ibrahim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 84. Maknanya, buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ibrahim memohon kepada Allah agar diberi taufik untuk menjadi sumber kebaikan, sehingga semua orang memuji beliau hingga hari kiamat. Doa Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Di surat As-Safaat Allah berfirman, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat As-Safaat ayat 108-110. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buat tutur yang baik lagi tinggi. Al-Quran Surat Maryam ayat 50. Allah jadikan pujian untuk Ibrahim dan keluarganya, bukan hanya pujian dari langit, namun juga pujian di bumi. Karena pujian manusia adalah kesaksian mereka atas perbuatan dan perilaku kita di dunia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat melihat sebuah jenazah yang diangkat menuju pemakamannya. Mereka pun memuji jenazah ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, wajib, wajib, wajib. Tidak berselang lama, lewat jenazah lain, kemudian para sahabat langsung mencela. Seketika Rasulullah SAW bersabda, wajib, wajib, wajib. Umar pun keheranan dan bertanya, apa yang wajib? Jawab sang Nabi, jenazah pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan surga. Jenazah kedua kalian cela, maka dia berhak mendapatkan neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1367, Muslim nomor 949. Ada beberapa keadaan ketika kematian, yaitu merupakan tanda husnul khotimah. Dalam kitab Ahkamul Janaiz disebutkan beberapa di antaranya. Pertama, mengucapkan syahadat menjelang wafat. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3118. Kedua, meninggal dengan keringat di dahi. Suatu ketika Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu datang ke Khurasan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ternyata saudaranya dalam kondisi sakaratul maut. Ketika wafat, ada keringat di dahinya. Buraidah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.964, Nasal nomor 1839 dan yang lainnya. Ketiga, meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda,
Apabila ada seseorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menjaganya dari pertanyaan kubur. Hadis riwayat Ahmad nomor 6582, Tirmizi nomor 1095, dan yang lainnya. Keempat, syahid di medan perang. Allah Ta'ala berfirman, bagi orang syahid di sisi Allah, ia beroleh 6 perkara, yaitu diampuni dosanya pada awal mengalirnya darah, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian yang besar pada hari kiamat, dipakaikan perhiasan iman, dinikahkan dengan hurun in, bidadari surga, diperkenankan memberi syafaat kepada 70 orang dari kalangan kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1764, Ibnu Majah nomor 2905, dan yang lainnya. Dalam hadis lain, ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kenapa kaum mukminin mendapatkan ditanya dalam kubur mereka kecuali orang yang mati syahid?" Kelima, meninggal setelah bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Siapakah syahid menurut kalian?" "Orang yang mati di jalan Allah, itu syahid," jawab para sahabat serempak. "Berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku hanya sedikit," lanjut Nabi SAW. "Lalu siapa saja mereka, wahai Rasulullah?" tanya sahabat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan daftar orang yang bergelar syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Hadis riwayat Muslim nomor 1915. Keenam, meninggal dalam keadaan berjaga, ribat, fisabilillah, di daerah perbatasan negeri Muslim dan kafir. Salman Al-Farizi radhiyallahu anhu menyebutkan hadis Rasulullah SAW, berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat sebulan. Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rizkinya serta aman dari fitnah atau pertanyaan kubur. Hadis riwayat Muslim nomor 5047. Ketujuh, meninggal dalam keadaan beramal solih. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa saja yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan wajah Allah yang dia mengakhiri hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga." Hadis riwayat Ahmad nomor 23324 dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Sahabat muslim, dari ulasan tadi kita jadi mengetahui siapa saja yang diberikan Allah kebaikan di akhir hayatnya. Betapa beruntungnya. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah di atas kebenaran dan semoga kita menjadi hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.